Suara tepak-tepok raket dan bola padel serta teriakan pemain terdengar jelas dari permukiman warga di Jalan Haji Nawi, Kelurahan Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Suara bersumber dari lapangan padel yang berada tepat di tengah permukiman. Warga mengaku terganggu lantaran suara berisik dari lapangan padel terjadi sepanjang hari, sejak pagi hingga larut malam, membuat anak-anak dan balita sulit tertidur. Tidak hanya bising suara, bola padel juga beberapa kali mengenai rumah warga lantaran lokasi lapangan yang benar-benar menempel dengan rumah warga. Warga sudah berkali-kali melapor ke aplikasi Jaki dan layanan polisi 110 sejak akhir Januari lalu, tapi belum ada tanggapan. Ada, karena kan mereka beroperasi sejak jam 6 pagi sampai jam 12 malam ya Bu ya. 12 malam, dan itu kita laporkan setiap kebisingan yang ada dan kita eskalasi ke sudin terkait. Lapangan padel yang diprotes warga ini sudah dibuka sejak Oktober 2025, namun warga tidak pernah diberi sosialisasi. Setelah ramai dikeluhkan dan viral, baru kemarin pihak Kelurahan Gandaria Selatan menggelar mediasi antara warga dan pemilik lapangan padel. Dalam mediasi, pemilik padel berjanji akan mengubah jam operasional dan memasang peredam suara di bagian dinding yang berbatasan dengan rumah warga. Dalam proses pemasangan ini juga kami membatasi jam operasional kami di bulan puasa ini menjadi kurang lebih kami mengurangi pembatasan operasional sampai 50%. Pihak kelurahan mengingatkan kebisingan yang ditimbulkan dari lapangan padel tidak boleh di atas 70 desibel. Dari Jakarta, Kiva Lupi, iNews melaporkan. Pemirsa, hati ibu mana yang tidak terluka bila anak-anak mereka menjadi korban perundungan di sekolah. Diduga seorang siswa SMK berkebutuhan khusus menjadi korban perundungan teman-temannya. Sang ibu yang tak terima langsung melapor ke polisi. Seorang siswa kelas 1 SMKN di Surabaya, Jawa Timur diduga menjadi korban pengeroyokan teman-teman sekolahnya. Video pengeroyokan bahkan perundungan korban berinisial AM tersebar di media sosial. Korban tak bisa melawan hingga menderita luka di beberapa bagian tubuh. Ibu korban tak tinggal diam melihat video perundungan putranya. Sang ibu lalu melaporkan peristiwa perundungan itu ke Polrestabes Surabaya. Menurut ibu korban, perundungan terhadap putranya telah sering terjadi. Korban tak bisa melawan karena berkebutuhan khusus dan memiliki keterbatasan pada penglihatan. Sebelum masuk kan saya laserkan matanya itu. Dan agak terang. Terus saya belikan kacamata. Kacamatanya sudah juga patah. Nggak tahu katanya di satu temannya patah di ininya, frame-nya itu. Makanya dia juga nggak mau ngomong. Korban kini dibawa ke RSJ Menur untuk pemulihan kejiwaan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pasca dinonaktifkan BPJS penerima bantuan iuran, banyak masyarakat tidak bisa berobat. Informasi lengkapnya usai jeda berikut. Dua pengendara motor tewas dalam kecelakaan di Jalan Juanda, Samarinda, Kalimantan Timur. Kedua korban hendak mendahului mobil truk tangki. Dua pengendara motor tertabrak truk tangki dan tewas di Jalan Juanda di depan Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda. Truk dan sepeda motor melintas di jalur yang sama menuju Palaran dalam kondisi tanpa muatan. Pengendara kehilangan kendali, terjatuh sehingga tertabrak roda belakang. Nah, aku udah lewat, ibu itu nyelip sepeda motor yang lain. Dari sisi? Di sebelah kiri. Sebelah kiri ya? Nah, itunya bekasnya, nah itu kena. Terus? Polisi mengamankan kedua kendaraan sebagai barang bukti. Pengendara dihimbau untuk lebih berhati-hati, terutama saat mendahului kendaraan besar. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Akibat angin puting beliung, sebuah pohon tumbang dan 7 rumah warga di Tanjung Priok, Jakarta Utara rusak parah dini hari tadi. Selain merusak rumah warga, atap yang terbuat dari material baja ringan terhempas hingga menutup ruas jalan warga.
Atap rumah warga yang terbuat dari material baja ini roboh hingga menutup akses jalan warga usai dilanda angin kencang di Jalan Swasembada, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kejadian ini tak menimbulkan korban luka maupun jiwa. Selain itu, pohon nangka setinggi 7 meter tumbang dan menimpa rumah warga akibat angin kencang. Petugas BPBD, PPSU, dan Sudin Pertamanan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pemangkasan pohon tumbang dan pemotongan atap baja ringan yang roboh. Akibat peristiwa ini, 7 rumah warga rusak parah. Oke, pohon dulu baru baja ringan inilah. Oke. Baru pada terbang. Ada yang ke sana kena juga tuh warga di situ, bocor atapnya. Ada 7 rumah. Ya. Nah ini kalau asbes yang ini nih dari mana nih Bang? Dari kontrakan seberang itu. Itu berarti atas semua kehempas Bang ya? Iya, kempar satu rumah doang enggak tuh. Saat ini proses pemotongan masih dilakukan agar aktivitas warga yang melintasi jalan tidak terganggu. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Hujan sejak semalam disertai luapan air kali Mokervard membuat jalan dan mogok Cengkareng, Jakarta Barat terendam banjir. Motor pengendara mogok karena nekat menerobos banjir agar bisa sampai di tempat kerja. Satu persatu motor pengendara mogok saat melintas di Jalan dan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat. Pemotor nekat menerjang banjir agar bisa sampai di tempat kerja. Ketinggian banjir bahkan mencapai setengah meter. Petugas dari Suku Dinas Sumber Daya Air membantu mengatur arus lalu lintas dan menyedot banjir. Ya, dan untuk mengetahui situasi terkini di kawasan Dan Mogot, Jakarta, kita bergabung dengan rekan Jessica Winoto langsung dari lokasi. Jessica, bagaimana kondisi Dan Mogot sore ini? Silakan. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini di ruas jalan Dan Mogot yang sempat tadi pagi tergenang oleh banjir yang disebabkan oleh curah hujan yang cukup tinggi sejak Kamis malam. Dan saat ini pun kondisi terkini di ruas jalan Dan Mogot, tepatnya yang mengarah ke arah Tangerang, ini sudah surut, sudah kering, tidak ada banjir lagi. Dan informasinya bahwa tadi sudah ada petugas biru yang telah melakukan upaya penyedotan air banjir, sehingga hal ini memang menyebabkan dan memberikan dampak yang baik terhadap lalu lintas saat ini, karena Juno dan juga pemirsa dapat melihat bahwa di belakang saya ini terpantau arus lalu lintas mengarah Tangerang ini sudah ramai lancar. Sementara untuk arah sebaliknya nampaknya sudah juga telah ramai lancar juga, tidak ada kepadatan. Dan informasinya tadi memang sempat ada kepadatan sedikit, tapi ini memang informasi dari warga, kami bertanya sedikit oleh pengendara yang sempat tersendat oleh kemacetan, ini disebabkan oleh lampu merah yang berada di depan sana. Lalu juga Juno dan juga pemirsa, kita akan pantau terus bagaimana perkembangan situasi yang ada di sini, karena memang situasi terkini sudah mulai gerimis kembali. Apakah nanti akan terjadi genangan banjir lagi atau tidak, kami akan kabarkan kembali ke Anda. Juno. Baik, Jessica, karena memang Jakarta dan sekitarnya ini memang masih sangat dinamis, sering sekali hujan baik itu pagi, sore maupun malam. Terima kasih Jessica atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Ini derasnya aliran anak kali Pesanggerahan membuat tembok pembatas saluran air di Jalan Swadrama Raya Pesanggerahan, Jakarta Selatan jebol hingga membanjiri akses jalan.